Nah, kita akan melihat hal yang penting ya. Yang penting yaitu tentang kerajaan Allah. Ya, sebentar. Ya, ini. Jadi setelah kita belajar pusat dari kitab suci adalah Kristus dan semuanya menunjukkan dan menyaksikan, memberitakan tentang Kristus, maka Kristuslah yang harus kita dengarkan. Dia memulai pengajarannya, dia memulai apa yang harus dia sampaikan dari hati Bapaknya, dari kehendak Bapaknya, rencana Bapaknya, dan keinginan Bapaknya, bahwa Bapa mengasihi manusia melalui Yesus. Maka hanya melalui Yesuslah seluruh pengajaran yang ada di dalam Perjanjian Lama itu tergenapi. Apapun yang ada dalam Perjanjian Lama tergenapi di dalam diri dia, hidup dia, perkataan dia, pengajaran dia, dari dia hidup, dari lahir, dia menjadi manusia yang bayi itu sampai dia mati di kayu salib, seluruhnya itu adalah penggenapan akan seluruh perjanjian lama, nubuatan, keinginan, dan juga perjanjian Tuhan. Jadi kita sudah mempelajari minggu lalu. Nah, terus kita masuk ke pertemuan yang kedua ini, ya pertemuan kedua, sebentar. Nah, sekarang kita masuk pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua itu kita akan mempelajari tentang konsep kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah, dan saya rangkum di sini. Kerajaan Allah, hukum kerajaan Allah, siapa kerajaan, apa itu kerajaan Allah, kita akan belajar. Jadi, Matius pasal ketiga, yang tadi, yang kita pelajari, Matius pasal 32, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat, atau kerajaan Allah sudah dekat. Nanti ada perbedaan sedikit, saya akan jelaskan, tidak terlalu ini ya, teologis yang terlalu berat, karena kerajaan surga lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat lebih ke Yahudian, dan kerajaan Allah itu lebih sifat kepada sistem keselamatan yang lebih luas. Itu aja ya. Dan kemudian Yohanes dipanggil, ditangkap, dan Yesus membuka perjanjian baru dengan seluruh kalimat-kalimat, dan dia berada di Galilea. Nah, dia berada di Galilea, tampil di Galilea, dan dia kemudian memberitakan kalimat ini yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, ke daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Dikatakan ya, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, maka terbitlah terang. Nah, jelas ini kan. Dari teks perjanjian lama, nubuat daripada Yesaya ini yang dikatakan dengan jelas, Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 ya. Dan itu jelas dikatakan bahwa telah terbit terang keselamatan. Telah terbit terang keselamatan. Dan inilah terang itu sejak dari perjanjian lama, sejak Musa melihat terang Allah, kemuliaan Allah, kemudian bangsa Israel melihat terang tiang awan, tiang api, dan berjalan bersama mereka hampir 40 tahun itu kan, dan masuk ke dalam perjanjian baru, dan di dalam Kristus Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah terang. Akulah terang hidup, roti hidup, air hidup. Nah, terangnya itu bukan terang-terang biasa, tapi terangnya itu terang kehidupan. Dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Si sama. Jadi Yohanes Baptis mengajar apa? Yesus mengulanginya, dan Yohanes Baptis melihat belum tergenapi, Yesus mengulanginya, dan dia yang menggenapi dengan seluruh hidupnya. Jadi berita apa terpenting yang harus dituntaskan oleh Tuhan Yesus adalah berita kerajaan Allah, berita kedatangan Sang Raja, kedatangan Juru Selamat, Mesias, atau Yesus Penyelamat. Jadi Yesus Kristus, Yesus Kristus. Siapakah dia? Ya dirinya ini. Dan dia memberitakan bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi ini kita harus mengerti betul sepenting apakah itu berita itu. Jadi arti dalam bahasa yang kita mau terima sederhana. Akulah yang memerintah seluruh umat Israel dan seluruh bangsa. Aku yang memerintah. Itu artinya gitu.
Jadi kerajaan itu bukan bentuk kerajaan fisiknya, tetapi kekuatan otoritas, kontrol, dan penguasaan pengendalian. Jadi waktu Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat dan kerajaan Allah sudah datang. Ayat Lukas 17 ayat 21. Kerajaan Allah sudah ada, sudah datang di tengah-tengah kamu. Jadi Yohanes melihat, oh ini mau datang, oh ini sudah dekat. Tuhan Yesus mengatakan, ini sudah di tengah-tengah kamu, ini sudah datang. Nih, aku ini. Jadi kerajaan Allah jangan dipikir bahwa itu adalah benda gedung raksasa, terus ada kerajaannya, ada tahtanya, ada tentara. Bukan itu. Banyak orang Kristen berpikir kerajaan Allah itu seperti kerajaan yang ada pasukan militernya, pesawat tempur jet 35, pesawat siluman gitu kan. Bukan. Tuhan tidak mendirikan kerajaan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, nih kerajaan Allah, ini loh saya. Jadi kerajaan Allah itu bukan menunjuk kepada wilayah. Nanti kita pelajari ini satu persatu. Bukan menunjuk kepada kayak orang itu bentuk-bentuk secara kekuatan fisik, kekuatan otot, kekuatan termasuk kekuatan pikiran. Tapi ini adalah kekuatan surgawi. Jadi banyak orang memahami kerajaan Allah itu sebagai apa? Tempat ya seperti surga. Terus ada yang melihat, oh itu sesuatu sistem politik yang akan kita alami. Yesus akan menjadi raja dan dia akan memerintah dengan pola pikirnya yang seperti raja-raja sekarang, seperti presiden. Bukan, saudara. Oh, dia akan memimpin dengan demokrasi, dengan sistem pemerintahan yang adil, bijaksana seperti yang Republik Manusia gitu kan? Atau Republik Fufu Fafa itu yang sekarang lagi ramai itu kan. Republik atau parlementer atau sistem apapun seperti trias politika. Apakah Tuhan Yesus mendirikan sistem pemerintahan seperti itu? Tidak. Sistem pemerintahan kerajaan Allah itu adalah ya dirinya sendiri. Siapa yang ngatur? Ya kalimat-kalimatnya dia. Hukumnya apa? Ya mulutnya dia. Allah punya hukum apa? Hukumnya Allah. Firmannya, perkataannya. Siapa firman itu? Ya Yesus sendiri. Yang jadi manusia dan sekarang berbicara dan mengajar kita apa yang paling penting. Yang pertama-tama harus diajarkan adalah bertobatlah. Kenapa bertobat? Kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau mau khusus, nanti kalau kalian sudah jadi eh, hamba Tuhan dan berada dari satu pos, mulailah dengan pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan. Jika ingin tahu, Pak, terus awal mulanya gimana? Itu buku kuning saya, Rahasia Gereja yang Diberkati yang Melimpah itu ada semua di sana. Saya sudah tuliskan di belakang itu susunan bagaimana kamu berkhotbah, mengajar, semua ada di sana. Itu di buku kuning saya itu. Rahasia Gereja yang Sukses. Itu di situ ada itu semua. Dan urutannya situ walaupun tidak menyeluruh karena itu bisa bisa berpuluh-puluh jilid buku. Itu saya ringkas saja. Mulai daripada penafsirannya Kristosentris, apa yang diajarkan kerajaan Allah, ada semua di buku itu. Jadi saya ngajar ini di buku kuning itu ada semuanya, lengkap semuanya. Kamu baca ada semua. Kalau mau mendengarkan ada videonya, ya buka channel saya aja. Itu ada semua di sana. Ada 1.500 video. Jadi 1 jam, jadi 1.500 jam. Kamu udah masuk PhD nanti, doktor kamu. Kalau dengar punya saya semua 1.500 itu. Ngerti semua itu pasti doktor kamu. Ya, karena 1.500 jam bayangin. Sekolah apa 1.500 jam gitu kan. Nah, ini nanti bertambah terus sampai saya mati kan. Nanti ada political theology, digital theology yang kita pelajari, dan figuratif, metaphorical theology. Yang banyak orang nggak membuat itu, saya buat. Kenapa? Saya wariskan kepada zaman yang di depan. Supaya orang itu mencintai Kristus, mencintai firman Tuhan, dan bukan yang lain, dan bukan Kristus yang lain, bukan Kristus-Kristus yang ditambah-tambahkan, dikurangi, bukan. Benar-benar Kristus yang ada dalam firman Tuhan. Ini ya. Jadi dasarnya adalah bukan sistem politik, bukan tentang masa depan yang palsu atau utopia, angan-angan, bukan tanda petik surga yang kita bayangkan adalah geografis. Jadi penafsiran kerajaan Allah yang geografis pasti salah. Kenapa salah? Karena kerajaan Allah bukan kerajaan berdasarkan tempat dan waktu.
Kerajaan Allah itu kekal, tidak ada waktu. Kekal dan maha kuasa, tidak ada tempat. Maha ada, tidak ada tempat yang bisa menampung kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah adalah Yesus sendiri, Allah sendiri. Nah ini penting. Kenapa penting? Beritakanlah kerajaan Allah, kerajaan surga. Tuhan Yesus memberitakan, Yohanes Baptis dan seluruh nabi memberitakan sama. Yesus memberitakan sama. Apakah rasul-rasul sama? Nanti memberitakan sama persis. Dan gereja diperintahkan untuk mengajarkan ini sama persis. Coba ya kita lebih singkat ya. Pengajaran-pengajaran ini. Perhatikan. Ya. Dan seluruh prinsip kerajaan ini ada dalam pengajaran Tuhan Yesus. Yang pertama, Matius pasal 4 ayat 23. Ya, dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, berita sukacita tentang apa? Kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Dampak yang luar biasa, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Luar biasa ya. Jadi dampak kerajaan Allah itu kuasa yang bukan kerajaan Allah, kuasa kegelapan, setan, sakit penyakit yang dari setan, dari dosa manusia dibelenggu, kemudian pelancuran, orang yang bejat, mati, pungut cukai, penjahat, penipu, perampok semua bertobat dan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi artinya apa? Aku yang berkuasa. Jadi bukan berkuasa secara tempat, bukan. Itu loh, iblis yang sedang mencengkram engkau, dagingmu, pengertianmu, belenggu dosamu, itu dilepaskan oleh Tuhan. Jadi kerajaan Allah itu bukan kerajaan fisik, wah, tembak-tembakan, jor, jor, bom, boom, boom. Bukan. Tapi kuasa memenangkan dampak dosa, kekuatan belenggu dosa, ikatan dosa, perbudakan dosa, dan terutama apa? Musuh utama manusia adalah maut. Nah, siapa yang terus menggerogoti itu adalah iblis dan seluruh maut iblis dan setan Lucifer dihempaskan oleh Tuhan. Tapi nanti di akhir zaman yang bagian itu kan penghakiman. Tapi ini bagian apa? Sekarang sudah datang kerajaan Allah, sudah tiba. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Mana? Mana? Tentaranya mana? Nggak ada. Yesus nggak ada tentaranya. Ya karena mata kita nggak lihat. Sebenarnya Yesus itu disertai seluruh malaikat, ya. Bukan cuma satu. Seluruh malaikat itu mengiring dia dari lahir sampai dia mati itu terus berjaga-jaga untuk apa? Begitu diperintah dia langsung jalan. Cuman mata kita nggak bisa lihat aja. Seperti bujangnya Elisa kan, mana nggak kelihatan gitu. Ya, kan? Tuhan bukakan matanya supaya dia melihat. Begitu melihat, banyak tentara besar-besar orang yang membawa pedang. Siapa itu? Malaikat. Puluhan ribu, ratusan ribu malaikat ada di gunung-gunung itu, Saudara. Wah, itu kalau difilmkan serem itu. Jadi Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan kelemahan dan penyakit di antara bangsa-bangsa, segala bangsa. Dan kemudian kita lihat pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Tadi kan pengajaran membuka dan menutup seluruh perjanjian lama, membuka perjanjian baru. Dan kemudian Tuhan Yesus sekarang mengajar secara khusus ini. Ini kan yang umum kan, mengajar secara khusus. Apa dia mengajar? Mengajar di Matius pasal 5. Kita lihat Matius pasal 5. Matius pasal 5. Dicatat di sana, Matius pasal 5, khotbah di bukit. Nah, seluruh khotbah di bukit ini isinya adalah tentang hukum kerajaan Allah. Norma-norma, nilai-nilai. Jadi dikatakan etika kerajaan Allah. Nah, ini Matius 5, 6, 7. Pusat etika kerajaan Allah. Siapa yang mengajar? Ya sang raja, sang Mesias. Dia menjadi nabi, dia menjadi imam, dan dia menjadi imam, dia menyerahkan dirinya mati, dikorban bagi dosa-dosa kita sebagai imam. Dikatakan ini ya, ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah. Nah, kalimat untuk orang yang Kristen ini ya. Tadi kan kepada orang-orang yang dunia, ya kan? Bertobatlah.
Kalau sudah bertobat, terus saya terima apa? Kalau sudah bertobat, terima apa? Berbahagia yang dicari oleh seluruh umat manusia sejak manusia jatuh dalam dosa sampai akhir zaman. Orang ingin hidup bahagia, happiness, happy life, ingin bahagia. Saya nggak tahu kalian punya keluarga broken nggak? Bapak ibumu cerai, gitu. Keluargamu berantakan. Apa yang kamu cari? Ya, orang mencari bahagia. Pak, saya mau menikah, saya mau kawin dengan ini kesenangan saya. Ya, impian saya yang saya idam-idamkan. Ini Pak, cewek ini Pak, yang cowok ini Pak, laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Terus mau apa kamu kawin? Ingin bahagia, Pak. Betul? Ya, nggak salah juga. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus ngajar yang sama. Cuman bahagia yang kamu cari dengan bahagia yang Tuhan Yesus hadirkan itu beda. Bahagia yang diusahakan manusia dengan bahagia yang diberikan Tuhan Yesus sebagai anugerah yang bisa menghadapi segala kesusahan. Di sini bahagia menghilangkan kesusahan supaya bahagia itu bahagia tanpa susah. Di sini bahagia kalau kamu menderita bersama dengan saya, kamu dianiaya, kamu dimusuhi, kamu bahagia. Loh kok beda Pak? Wah nggak mau jadi orang Kristen. Nah itulah bahagia yang sejati. Yang tidak pernah terkalahkan dengan apa? Dengan uang, ganteng, cantik, yang artinya kaya raya, yang pinter, yang dunia itu enggak. Saya mau menderita. Jadi kalau ditanya, kamu mau kawin? Iya. Saya tanya kalimat pertama. Kamu ingin bahagia nggak? Iya. Mau nggak menderita untuk dosa suamimu, untuk dosa istrimu? Kan gitu. Kalau dia salah, kamu ngampuni nggak? Kalau kamu salah, kamu ngampuni dia nggak? Mau bahagia? Mau. Bagaimana bisa bahagia? Menerima segala penderitaan dan mau mengampuni kesalahan suami atau istri. Dan tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kamu seumur hidup menjadi suami istri tidak bisa. Bahkan dosa apapun tidak bisa memisahkan. Kecuali kamu berbuat zina. Kan Tuhan Yesus ngajar gitu kan. Kamu mengkhianati perjanjian dan kamu hubungan dengan wanita lain atau laki-laki lain. Engkau sedang merusak kesucian kekudusan suami istri. Jadi orang yang berzina waktu sudah menikah, engkau sedang merusak perjanjian Tuhan. Kalau orang seperti ini diizinkan bercerai. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan ada pengampunan, ada masa depan. Ditunggu dia bertobat enggak? Masih ada. Jadi Tuhan itu baik. Jadi sang istri baik, oh, suaminya selingkuh. Mas, baliklah. Jangan tinggalkan, saya terima kamu. Tapi terus, terus. Ya nggak bisa, Mas. Ya, kamu sudah mengkhianati. Sudah tak terima terus, tak tunggu sampai kapan? Kok kamu tambah lama tambah dablek. Bukan hanya dengan satu perempuan, yang lain-lain gitu. Wah, kamu nggak bener ini, Mas. Ini hidupmu sudah dicengkeram oleh dosa dan maut ada di dalam hidupmu sekarang. Jadi kamu sudah mati dalam dosamu. Nah, disebut sebagai apa? Orang yang mati di dalam perjanjian Tuhan. Sesudah itu dalam Alkitab, dalam perjanjian lama diizinkan untuk bercerai dan menikah lagi. Karena sudah merusak perjanjian. Nah, ini kerajaan Allah. Nanti kita pelajari ada tentang perceraian juga ya. Dikatakan apa di sini? Kalimat yang pertama, Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang bahagia itu harus kaya, Pak. Orang bahagia itu harus yang betul sejahtera, Pak. Punya segala-galanya, mau apapun bisa. Nah, itu orang bahagia, Pak. Bisa makan enak, bisa kemana-mana, bisa pergi. Oh, itu Pak bahagia. Betul? Orang sudah pergi kemana-mana, tiba-tiba pulang bunuh diri. Orang sukses punya segala-galanya, bunuh diri. Artis yang terkenal dari Korea, dari Amerika, dari Inggris, dari mana. Begitu terkenal akhirnya bunuh diri. Apakah dengan keartisan yang terkenal uang banyak, terus mereka bahagia? Enggak juga. Terus bahagia itu apa? Dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang bahagia adalah orang tahu segala-galanya adalah milik Allah. Saya orang miskin. Allah pemilik segala sesuatu. Dan mereka lah yang empunya kerajaan surga. Nah, diulang terus. Jadi kalimat pertama, berbahagialah yang memiliki kerajaan surga. Jadi berbahagia ini siapa yang berbahagia ini? Orang-orang bertobat. Terus apa yang dimiliki oleh orang bertobat berbahagia ini? Empunya kerajaan surga.
yang punya kerajaan surga. Dan di situ dijelaskan dengan sangat jelas-jelasnya. Ayat 10 sekarang ya. Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Jadi tidak ada sama sekali kerajaan surga, kebahagiaan itu berkaitan dengan apa? Uang, kecantikan, terus kekayaan, pabrik yang banyak, kemudian rumah yang banyak, pekerjaan yang luar biasa, punya segala, nggak ada itu. Malah dikatakan seluruh yang ada di dalam hidup itu bukan milikmu. Uangmu bukan milikmu. Bahkan hidupku itu bukan milikku. Kenapa? Karena saya hidup nggak pernah ngingini hidup. Gimana saya hidup mengingini hidup? Hidup aja nggak bisa. Dari mana saya ingin hidup? Coba kalian pikir. Kalian lahir itu pingin lahir nggak? Ya nggak bisa. Pengen lahir, lahir aja belum mau bisa pingin. Ya nggak bisa. Jadi waktu kamu lahir, orang tuamu siapa, dari suku apa, mau orangnya itu bentuknya seperti orang Jepang pendek, atau seperti orang Afrika yang tinggi-tinggi, atau seperti orang Eropa tinggi-tinggi. Kamu mau kulitmu kuning, mau kulitmu coklat, mau kulitmu hitam, nggak ada ketentuan yang menentukan dari diri kita, nggak ada. Kita dilahirkan bukan keinginan kita. Terus kenapa saya lahir, Pak? Kenapa saya ada sekarang, Pak? Ya secara biologis ya, karena orang temu kawin, laki perempuan, suami istri kawin, kemudian berhubungan dengan kekuatan kasih Tuhan, beranak cucu lah, nah di situ. Tapi sebenarnya saya ini dari mana? Dari nggak ada, terus kemudian jadi benih, terus kemudian besar jadi manusia, nanti nggak ada lagi, jadi debu tanah. Kan kita ke sana semua. Apa yang kita miliki? Nggak ada. Datang tanpa keinginan, pergi tanpa harapan. Kan manusia sama seperti itu. Terus bagaimana saya bisa ngerti hidup sang Tuhan? Nah, Tuhan yang menciptakan kita, memberitahukan kita. Nah, ini loh, jalan. Kamu milikku. Berbahagialah kamu. Kalau engkau tahu segala sesuatu yang milik saya, bukan milik kamu. Kamu akan berbahagia. Kamu nggak akan kecewa. Nggak akan mencari yang aneh. Tidak akan ada ambisi, kerakusan, ketamakan. Nggak ada. Kenapa? Kamu miskin di hadapan Allah. Kalau punya uang banyak, kamu ingat orang lain, membantu orang lain. Nggak ada untuk diri yang sonong-sonong mau, nggak ada. Kenapa? Karena tahu ini milik Allah, bukan milik saya. Dan itu membentuk etika Kristen, membentuk dasar kekuatan iman Kristen. Dan kita nggak bisa melawan ini. Jadi sekali lagi renungkan hari ini tentang keberadaan. Saya ini berada ini untuk apa ya? Saya besar, terus kemana saya tujuan? Tuhan mengatakan, aku yang memegang seluruh hidup. Engkau seperti biji mata. Sampai masa tuamu pun aku akan memupung kamu, menggendong kamu. Sekalipun pohon arah tidak berbuah dan sekalipun aku tetap dia. Nah, perhatikan ya, kalimat-kalimat dalam firman Tuhan itu, waduh, luar biasa. Kenapa orang Kristen bahagia? Karena Allah menyertai dia. Allah memiliki dia. Allah menjamin dia. Allah memelihara dia. Itulah kerajaan Allah. Apa? Berbahagia. Jadi semua orang yang memiliki kerajaan yang sudah bertobat, apa yang mereka dapatkan? Berbahagialah. Kenapa saya bisa berbahagia? Karena saya tahu semua milik Tuhan. Segala sesuatu yang menimpa saya adalah dikontrol oleh Tuhan. Dan saya nggak pernah takut. Mau dibakar kayak, mau dibunuh. Apa yang saya takuti? Ada sakit penyakit, sakit apapun, jantung, kanker, cuci darah, imunologi, terus kena penyakit yang aneh-aneh seperti itu kan, yang belum pernah ada. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, itu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu artinya apa, Bahwa Tuhan menguasai hidup saya dalam segala waktu, baik senang nggak senang, baik saya kaya atau miskin, baik apapun, Tuhan itu menjadi pemilik hidup saya. Nah, dia tahu bagaimana memelihara saya. Jadi semuanya berasal dari Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-10 tadi sudah ya. Nah, kita lihat ayat yang ke-19. Ini cuman urut aja. Dikatakan apa? Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi
Siapa saja yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi kalau saya taat mengerjakan, memberitakan, mengajarkan anak-anak saya hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain, jangan menyembah Allah lain, jangan menyebut nama Allah Tuhan yang sia terus seperti itu sampai kemudian selesai. Jangan mengingini apapun dari sesama manusia. Hukum ke-10. Kamu mengajarkan itu, tempatmu tinggi di surga. Tapi kalau kamu nggak ngajar, tempatmu rendah. Kamu lalai, kamu nggak pernah memberitakan itu. Nah, kamu tempatmu rendah. Ya walaupun masuk surga ya, tapi tempatnya rendah. Nah, ayat 20 dikatakan yang paling luar biasa, ini kalau digali bagus sekali. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, hidup rohanimu, hidup penyembahanmu, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kamu menyembah, beribadah, datang datang ke gereja, hari Sabat, hari Minggu, tapi kamu tingkah lakumu seperti ahli Taurat dan orang Farisi, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Loh, saya ini Kristen Pak, bawa Alkitab ke gereja, nggak pernah telat ke gereja, saya terus memperhatikan. Bukan itu, ya. Bukan itu yang menyelamatkan kita. Itu hasil keselamatan. Kenapa? Karena kamu di sini bagus. Di rumah kamu hidupmu nggak karu-karuan. Penuh dengan cacian, umpatan-umpatan, kedongkolan, terus kamu hidupmu, waktumu, semuanya itu kamu buang dan sia-sia. Nah, ini barusan ada satu orang anak umur berapa itu 8 tahun, ya, matanya nggak bisa tidur, matanya nggak bisa tidur. Jadi artinya gini, matanya tuh kepingin lihat game terus. Jadi kalau nggak lihat game itu kepala gini-gini, lihat game berhenti deh. Begitu nggak lihat game gini, jadi kepalanya jadi game. Kan itu yang masang-masang dia begitu nggak ada itu dia gini-gini membayangkan sendiri ini sudah halusinasi ya nih. Ini sudah sakit jiwa nih. Jadi otaknya itu begitu nggak ada otaknya main Ih, ngeri juga itu sampai ada yang buta lagi matanya buta ya. Oke, kita lihat Matius pasal 6 ayat 33. Nah, ini kalian pasti tahu. Ya, Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 7 ayat 21. Ini ngeri, Saudara. Ini tentang kerajaan Allah semuanya. Kalimat-kalimat kalian dengar itu, kalian pikir, ajaran apa sih ini, Bang? Ini ajaran kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 7:21. Ini saya baca. Ya, dengar ini ya. Dan semua orang mikir ini bukan kerajaan Allah. Dengar ini tentang kerajaan Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Tuhan, Tuhan. Orang berdoa, menyanyi, melayani Tuhan, berkhotbah, mengajar teologi. Masuk kerajaan Allah gitu, masuk kerajaan surga. Belum tentu. Kenapa? Kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapakku, kalau kamu tidak menaati firman Tuhan, kalau kamu tidak hidup bersama dengan firman Tuhan dan menghidupinya, nggak bisa masuk kerajaan Allah. Tuhan Tuhan ini siapa ya? Orang yang rohani, orang yang merasa paling rohani yang sering panggil Tuhan Tuhan, sering berdoa, sering membaca firman Tuhan, sering kemudian menyaksikan firman Tuhan, sering memberitakan Injil. Orang-orang yang rohaniawan, yang merasa begitu rohnya itu dekat dengan Tuhan. Tuhan katakan, nggak kenal aku siapa kamu. Loh, Tuhan aku nyebut namamu tiap hari loh. Satu hari 100 kali tau nggak? Nggak denger. Kenapa? Frekuensinya, sinyalnya beda. Kamu pakai apa? AM3. Ya nggak bisa. Aku Telkomsel. Bisa nggak AM3 Telkomsel nyambung? Nggak bisa nyambung. Sinyalnya beda. Frekuensinya beda. Gelombangnya beda. Jadi Tuhan itu punya gelombangnya kerajaan Allah. Begitu gelombang kerajaan Allah, rendah hati nyambung dengan Tuhan. Sabar,
pengampunan, terus hati yang miskin, nyambung dengan Tuhan. Dan bukan hanya nyambung dengan Tuhan, nyambung dengan orang-orang Kristen yang lain. Sinyal kita, gelombang kita tuh sama, gelombang kerajaan Allah. Oh, kamu berarti saudaraku. Kenapa? Gelombangnya sama. Sama. Gelombang pengajaran kerajaan Allah. Gelombang kerajaan Allah dipimpin oleh Sang Mesias. Pengajaran Sang Mesias. Ini kan perkataan Tuhan Yesus. Ini semua kan Matius ini kan tertulis merah di Alkitab ini. Kalau kita lihat. Jadi kalau merah itu omongan Tuhan Yesus, omongan Tuhan. Dan jelas di sini kan, siapa yang berseru-seru? Bahkan yang kedua dikatakan demikian. Pada hari terakhir yang banyak akan berseru kepadaku, akhir zaman ya. Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu, aku berterus terang dan aku berkata pada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu sekalian. Enyalah daripadaku. Kamu semua, kalian semuanya pembuat kejahatan. Loh, apa yang jahat Tuhan? Saya main musik untuk Tuhan. Saya menyanyi untuk Tuhan. Saya bersuka untuk Tuhan. Kamu jahat sekali. Kenapa jahat? Katanya. Karena kamu hidup dalam kemunafikan. Jadi semua orang munafik itu orang yang jahat sekali. Omongannya dengan tingkah lakunya, hidup sekarang di sini baik, di sana bajingan. Di sini iya iya, di sana. Hati-hati kamu ya. Ya Bapak ini baik kok. Begitu lewat. Saya tuh benci dengan orang itu. Loh kamu tadi ngomong baik. Oh kan di depan dia. Loh, kenapa kamu ngomong di depan dia? Ya dia kan orang punya tentara, punya duit, punya kekuasaan. Ngomong kalah saya gitu. Nah, orang munafik kan. Ngomong di depan ya ya ya, di belakang. Wah dongkol. Ada nggak orang seperti? Ya, orang Indonesia kan dididik seperti ya, walaupun kamu nggak apa nggak cocok pun, ya udah ngomong aja enak gitu. Enak nggak ini? Ya enak, padahal nggak enak. Kan jadi kita diajar dari kecil itu untuk menghindar supaya nggak enak, sopan santun, jadi pembohong semua gitu. Jangan gitu. Ini ada kepala sekolah. Udah ngomong aja, udah dikerjain, udah beres. Nanti kamu malah nggak aman. Oh belum Bu, malah dihukum. Nggak apa-apa dihukum. Kenapa? Ya itulah kerajaan Allah. Bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab untuk apa? Ya untuk kesalahan-kesalahan kita. Dan gurunya, oke kamu karena bertanggung jawab, aku ampuni kamu. Gimana ngampuninya? Kerjakan ini. Ya, 2 lembar. Kamu tulis ini. Kan saya dulu gitu kan, kalau lupa PR, disuruh bikin kalimat 4 halaman. Gitu kan. Diomong apa halamannya? Nah, waktu dihukum seperti itu, karena banyak tulisan yang tulisan tangan, akhirnya kita diajar apa? Menulis bagus, hati-hati, menulis rata, terus diajari bersabar. Jadi hukuman itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi mengangkat kita supaya kita lebih baik lagi. Ya baru sadar. Kenapa? Oh berarti tulisan saya ini dulu sering dihukum ini. Kenapa? Oh bikin 4 lembar halaman, satu lembar gini ada 21 sampai 25 garis kan. Wah, bayangin 4 lembar. Namanya anak kecil lama kan, berjam-jam gitu kan, selesai. Ya dia merasa, aduh, nggak seneng. Tapi setelah dihukum, dan membentuk karakter dia baru sadar waktu dia besar. Oh, karena guru itu ngajar saya. Maka suatu hari ada satu guru, saya itu bersyukur dengan guru itu waktu SMP, dan saya beritahu, Pak, saya bersyukur Bapak ajar saya seperti ini. Kenapa? Disiplin. Ya, harusnya seperti itu. Jadi saya pun nggak perlu dihormati, dihargai seperti guru yang, oh kayak apa gitu. Nggak perlu, kan apa? Ya seorang pendidik itu harus seperti itu. Nah itu jiwanya besar guru seperti itu. Tapi jarang, guru-guru yang punya hati rendah hati, yang jiwa besar itu jarang. Kebanyakan, ya kamu itu kurang ajar memang gitu. Nah gitu kan. Ya memang kita dapatkan berkat, tapi dia tidak menerima berkat itu dengan satu hati yang agung, yang hikmat, yang orang yang istilahnya tuh orang yang punya nobel, punya seperti nilai dalam dirinya. Nah, itu kalau orang itu rendah hati, ya kita semua guru seperti itu. Saya harus mengasihi muridnya. Nah, itu bagus sekali. Jadi nggak ada kesombongan diri. Kalau dia ngatakan, wah kamu itu nakal kamu dulu itu.
bukan itu, tapi dia bersyukur. Dan begitu lihat muridnya jadi presiden gitu kan, dan presiden jadi baik lagi kan, presiden yang mencintai rakyat apa gitu kan, yang didik siapa ya, guru-guru ini. Jadi kalau kalian berhasil dan kalian punya prinsip-prinsip kerajaan Allah itu, siapa yang kemudian diagungkan kan Tuhan. Terus dampaknya apa? Wah, STT-MTS itu murid-muridnya tuh rendah hati itu, nggak ada kesombongannya. Wah, yang dibanggakan apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan, oh itu ada profesor, ada doktornya itu, oh itu masternya, oh itu bukan itu. Sekolah teologi itu yang diunggulkan bukan akademis sebenarnya di hadapan Tuhan ya, bukan di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan itu hatimu itu profesor nggak? Hatimu doktor nggak? Hatimu rendah hati nggak? Ini orang profesor teologi itu ahli Taurat itu kan profesor teologi. Orang Farisi itu kan pendeta-pendeta yang luar biasa. Masih menang pemungut cukai yang diterima doanya pemungut cukai loh Tuhan. Dalam kerajaan Allah ini yang diterima, bukan itu. Makanya saya tuh nggak pernah kagum dengan orang yang gelarnya banyak. Kenapa? Belum tentu dia punya hati seperti pemungut cukai. Begitu sombong, dibuang Tuhan. Wah, itu mengerikan. Jadi kalau mencari gelar, saudara harus disertai dengan kerendahan hati. Jadi kerendahan hati tidak bisa dibentuk karena memperoleh gelar. Tapi orang yang rendah hati tidak butuh gelar. Jadi kalau dia dikasih, dia tetap rendah hati. Nggak dikasih, ya tetap rendah hati. Nah, jadi kerendahan hati tidak bergantung pada gelarnya profesor, doktor, atau enggak. Kenapa ya? Karena saya orang rendah hati. Dan beda, saudara. Saya punya profesor-profesor yang di luar negeri ya, di Amerika tuh. Itu mereka tuh sangat membantu muridnya. Nggak ada yang musim murid. Tapi di Indonesia, saya waktu kuliah, waduh dosennya tuh kurang ajar semua. Sulit ngasih nilai, sulit mempersulit, pokoknya salah sedikit terus dihantam, banyak masalahnya gitu. Tapi ya kita berada dalam negara sistem pendidikan yang rusak seperti itu, ya kita di situ. Akhirnya apa? Anak-anak akhirnya ya menjilat dosen, iya Pak, gini supaya baik, kasih nilai baik. Nggak ada itu. Di Amerika nggak ada itu. Kamu kerjakan baik-baik. Bukan karena hubungan saya dengan baik. Enggak, karena kualitas hidupmu itu, kamu menjawab pertanyaannya, kalau baik ya baik. Ada orang iri gitu ya. Kamu berapa? 87. Saya jawabin loh, segini banyak. Ini teman saya. Ini loh, empat halaman selesai. Saya cuma 2 halaman, dia 4 halaman. Nilai saya dengan kamu kalah. Lalu ketemu dengan dosennya. Ya, profesor sama kesemakan. Lalu dia tanya, why I have different grade from aku? I have a wrong answer. Gitu kan? Dan I feel it is my best answer katanya. Terus sambil liatin saya gitu. Saya ya saya serahkan ke profesor kan. Dijawab cuma satu kalimat dengan satu kalimat yang sangat to the point. Dikatakan kamu itu tidak langsung jawab pertanyaannya. Kamu tuh muter-muter dulu. Kan saya beritahu, jawab dengan singkat. Kamu jawab panjang. Saya nggak butuh panjangnya, butuh singkat. Singkat itu. Kalau orang bisa menyingkat, dia berarti bisa memanjangkan. Tapi orang panjang belum tentu bisa nyingkat. Langsung diem. Terus dia tanya saya setelah selesai, tanya, gimana cara nyingkat gitu? Ya mikir dulu, dimasukkan dalam muter hukum dulu, bagaimana merangkum semuanya itu. Ah, diringkas. Gitu. Waduh, susah saya. Kalau saya nggak jelasin panjang gitu, saya nggak bisa. Gitu. Nggak bisa, kamu nggak bisa gagal kamu dengan dia, dengan profesor itu. Kenapa? Ya karena disuruh singkat sederhana, supaya kamu belajar menyingkat dan bagaimana kamu menyampaikan pada jemaatmu itu nggak yang aneh-aneh, yang bulat, yang nyusahin jemaatmu, tapi langsung to the point, sistematis to the point. Jadi dengarnya tuh enak, oh iya, bisa terima. Nah dia belajar, akhirnya dia bagus sekali sekarang, bisa meringkas khotbahnya juga to the point, poin-poinnya, oh bagus. Kenapa ya rendah hati, ya. Oke, nah kita lihat ini ya, Matius yang pasal, sebentar, kita lihat pasal 9. Matius pasal 9. Ya.
ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Nah, tadi kan Galilea, lingkungan orang Israel. Dan sekarang meluas. Kemana? Ke kota-kota, ke desa-desa ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sama kan? Dan kemudian Matius pasal 7, Yesus mengutus murid-muridnya. Waktu dia mengutus muridnya berdua-dua, apa yang harus mereka beritakan? Diberitakan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nih, kamu ya, saya beritakan. Yohanes Baptis memberitakan kerajaan surga, bertobatlah, kerajaan surga dekat. Aku juga sama. Kamu beritakan apa? Nih beritanya. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Mereka kan belum ketemu Tuhan Yesus. Betul kan? Kerajaan sudah dekat. Jadi murid-murid pun diminta apa? Mengajarkan dan memberitakan Injil kerajaan surga. Yohanes Pembaptis memberitakan sama, Tuhan Yesus sama, rasul-rasul sama, dan gereja-gereja sama harusnya. Tapi sampai hari ini nggak ada orang yang memperhatikan ini dengan baik. Jarang sekali orang mengajar kerajaan Allah. Apalagi dengan ini ya, dengan prinsipnya, etisnya begitu. Wah, jarang. Saya ngajar Matius 5, 6, 7 itu 2 tahun di gereja itu. Setiap minggu satu ayat, satu perikop, satu pokok masalah. Kadang satu pengajaran, berbahagialah. Itu bisa sampai 8, 9 minggu. Karena itu ada 8 poin, ke 8 kata berapa kayak. Dan kemudian untuk penutupnya, bayangin setiap minggu satu ayat diuraikan lagi, lagi, lagi. Dan seluruh itu hampir 2 tahun. Kitab Wahyu 4 tahun. Jadi kalau dipikir, wah gimana bayang 4 tahun? Ya itulah, karena kita mau memberitakan Kristus. Jadi bukan berarti kitab Wahyu yang lain nggak diajar. Kitab Wahyu itu berkaitan dengan kitab Daniel, berkaitan dengan kitab Kejadian. Jadi kita belajar kitab Wahyu, belajar seluruh kitab yang lain. Karena kita pakai teologi biblika. Tapi kalau teologi sistematis, dogma-dogma nggak ada kan. Saya 7 tahun setengah terjebak dalam khotbah dogma. Dan saya bertobat, saya duduk pada Tuhan, dan saya menyatakan Tuhan, saya tidak akan berkhotbah dogmatis lagi dalam arti yang tidak menyertakan firman Tuhan, penjelasan secara eksegesis, grammatical, penafsiran Alkitab yang sungguh-sungguh murni. Dan itu saya bertobat. Jadi saya udah jadi penginjil. Bertobat saya. Bertobat apa? Cara salah berkhotbah. Jadi saya khotbah dulu apa? Pembenaran, ordo solusi, apa? Salvation. Pokoknya itu semuanya. Tapi saya nggak pernah mendasarkan itu pada pengenalan firman Tuhan. Begitu sadar, semua diubahkan. Dan beda. Langsung orang lihat, wah beda kamu. Dulu kamu gini-gini, sekarang beda. Kenapa? Lebih, kita lebih ngerti Alkitabnya. Ah, puji Tuhan. Ya, gitu. Oke ya, nah kita lihat ini. Kita lihat Matius, ya, Matius 13. Ya, seluruh pengajaran Tuhan Yesus yang paling penting selain tadi berbahagia kan. Nah, apa yang banyak sekali pengajarannya, lebih daripada 25 pengajaran. Itu apa? Matius 13 ayat 11. Ya, saya akan bacakan ayat 3. Kejadian, bukan kejadian. Matius 13 ayat 3. Maka ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Maka pengajaran Tuhan Yesus ini disebut sebagai apa? Pengajaran perumpamaan kerajaan surga. Jadi ada 20 lebih perumpamaan kerajaan surga. Ada yang mencatat lebih dari 32. Termasuk beberapa yang bukan, inilah perumpamaan, enggak. Dan mengisahkan tentang banyak kisah-kisah yang Tuhan Yesus ceritakan sebagai gambaran hidup yang adalah kerajaan Allah. Di sini dikatakan ya ayat yang apa yang ketiga ya. Adalah seorang penabur yang keluar menabur dan kemudian ada 4 macam tanah. Nah, kita sudah tahu kan
Nah, kita loncat ini. Dan kemudian ayat ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, loh, mengapa kamu berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia. Nah, kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan? Karena yang bisa melihat rahasia perumpamaan itu hanya orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan. Yang tidak ngerti ya nggak ngerti. Ya semakin nggak ngerti, semakin keras hati, semakin ya stubborn gitu ya. Dan juga stone hatinya membatu. Karena siapa yang mempunyai di sini kan dikatakannya kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi Tuhan Yesus waktu mengajarkan perumpamaan kerajaan surga satu dua tiga orang nggak ngerti. Loh, kok bisa? Yang satu, oh saya ngerti. Kenapa dia bisa ngerti? Karena dia memiliki pertobatan, dia memiliki hidup bahagia dan prinsip-prinsip miskin di hadapan Allah ada dalam hatinya. Mendengar Tuhan Yesus langsung masuk dalam hatinya. Kenapa? Karena prinsipnya sama. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kalau nggak ngerti, udah nggak ngerti sekalian. Ngerti, tambah ngerti, tambah ngerti. Itu maksud Tuhan Yesus. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan ini, yaitu perumpamaan kerajaan surga, kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah. Nah, dikatakan kan, genaplah. Siapa yang genap itu? Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Yesaya, nubuat Yesaya, yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak akan menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya terkatup ya, atau melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi siapa yang menutup hati mereka yang tidak membuka hati mereka? Ya Tuhan sendiri. Yang membuka menutup siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Kenapa Tuhan Yesus tidak membuka? Karena mereka sudah melawan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Mereka menentang. Ya, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang terakhir, Matius pasal terakhir. Apakah masih mengajar kerajaan Allah? Ya, kita lihat Matius pasal yang ke-25. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 34. Dan raja itu berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, mari kamu orang yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Akan tetapi, dikatakan, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku yang di akhir zaman. Ya, ini jelas ya. Nah, sekarang kita lihat dalam kisah. Ya, bentar ini. Bisa lihat. Oke, ini ya. Ini secara khusus ini. Ini saya buat. Jadi saya nggak bacain ayatnya. Perhatikan. Dalam KPR, KPR itu kisah para rasul, berita yang terpenting dari berita gereja. Karena kisah para rasul itu kisah tentang gereja yang dipimpin Roh Kudus. Dan Roh Kudus pun memimpin gereja untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah. Jadi kalau kalau saya bacakan ya, dari kisah yang pertama. Kisah pertama ayat 1 dan 3. Kepada mereka ia telah menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Betul kan? Dan waktu Yesus ada di bumi ini dengan tubuh kebangkitannya selama 40 hari, apa yang dikerjakan? Ini, ya dengar baik-baik ini. Dikatakan ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus mau terangkat ke surga. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus waktu terangkat ke surga? Kerajaan Allah. Dari awal dia ngajar
kerajaan Allah. Sampai dia mau naik ke surga, kerajaan Allah. Di tengah-tengah dia ngajar etika kerajaan Allah, perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah, dan semuanya. Saya tanya, penting nggak kerajaan Allah? Bayangin kalau ngomong nggak penting. Dari awal sampai dia naik ke surga, dan dia datang dengan kerajaannya, dengan para malaikatnya, dengan seluruh bala tentara surgawi, kerajaan itu datang. Dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Dalam doa pun kerajaan Allah menjadi satu tema yang sentral, yang terpenting. Dan ini kisah para rasul. 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang siapa kerajaan Allah? Tentang bagaimana saya memerintah seluruh bangsa. Pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu perintah siapa? Perintah kerajaan Allah, perintah sang raja. Bagaimana engkau disertai? Dengan kekuasaan raja, dengan mandat amanat dari raja. Nah, kalau kita sudah mendengarkan ini, waduh, kalau yang perintah kita raja, kita kan punya kekuatan raja. Kalau dia punya kekuatan yang bisa menghantam setan-setan, ya saya juga punya kekuatan itu. Kenapa? Karena bukan saya. Karena dia menyertai saya. Ya. Ayat 6. Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan ditanya gitu kan. Kapan? Ada waktunya. Tidak ada orang tahu. Hanya Bapak yang tahu. Anak tidak tahu. Nah, kita lihat ya, kisah 8:12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini seterusnya tentang kerajaan Allah. Sampai kisah yang terakhir. Nah, kalau kita lihat ya, kisah terakhir. Ayat 28. Kisah 28. Jadi awal kisah tentang kerajaan Allah, Yesus naik ke surga, beritakan kerajaan Allah. Dan terakhir pun Rasul Paulus ini ya, Kisah 28 ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah kepada mereka jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus, Sang Raja, Sang Mesias. Kerajaan itu sudah datang. Dialah Raja dan dialah kerajaan itu. Dikatakan hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Berarti kan ya, pagi sampai sore. Itu kira-kira hampir setahun. Itu langsung lulus S2 semua itu. Master teologi semua. Nah, kalau itu 1 tahun atau 1 tahun setengah, pagi sampai sore, itu kira-kira 6 jam paling sedikit atau 8 jam kalau belajar ya. 6 jam lah, tidak 6 jam. 6 jam dikali 365 ditambah 170. Berapa itu? Kira-kira bisa 3.000 jam. Itu sudah master di atas master. Jadi Tuhan Yesus waktu mengajar mereka dan eh, Rasul Paulus disuruh ngajar, itu 1 tahun setengah Rasul Paulus berada di situ dan mengajar. Dan semua murid-muridnya orang di jemaat begitu pergi, itu sudah master semua, S2 semua. Secara pengertian Alkitab, bukan karena gelar, terus yang apa itu sertifikat, bukan, saudara. Jadi kita harus tahu betul bagaimana membentuk orang yang bergelar doktor profesor, tapi tanpa adanya surat gelar profesor dari dunia. Siapa yang menstempel itu? Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu semangat awal dari STT-MTS itu di sana. STT-MTS dulu itu bukan sekolah, dia itu pembinaan. Karena tuntutan dan lain-lain ya, akhirnya kita akreditasi. Tapi akreditasi itu bukan fondasi kebenaran. Apa maksudnya? Hatimu lah fondasi. Hatimu lah tempat kebenaran ini. Jadi jangan takut dengan nilai kecil, gelarnya pas-pasan, atau nggak ada gelar. Enggak. Orang-orang besar itu banyak yang tidak punya gelar. Penginjil-penginjil yang tertulis dalam sejarah gereja itu banyak yang tidak mempunyai gelar. Tapi mereka dipakai Tuhan luar biasa. Itu ya, banyak. Walaupun ada yang punya gelar, dibuang gelarnya. John Sung itu kan, punya PhD kimia, doktor kimia, dibuang, dirobek. Dan dia buang semuanya. Dia menjadi penginjil. Hebat nggak? Nggak butuh gelar Tuhan. Buang. Aku butuh kamu. Nggak butuh kepintaran. Aku butuh kamu. Ya.
Ini ayat 31. Dan terus terang, dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini jelasnya dan sangat tegas sekali bahwa kisah para rasul adalah ada model, pola, terus bentuk patternnya berulang dan ada warisan pengajaran yang sangat penting. Apa itu kerajaan Allah? Injil kerajaan Allah tentang Yesus Kristus. Pak, kok bukan Bapak Roh Kudus? Yang jadi manusia dia bukan Bapak, bukan Roh Kudus. Jadi pusat pengajaran kita adalah di dalam kemanusiaan. Tanpa kemanusiaan Kristus kita nggak bisa ngerti Bapak dan Roh Kudus. Kenapa? Harus melalui Kristus kita tahu dan kita akhirnya mengenal dan menerima Bapak itu. Jadi jelas ya, jadi bukan kita menghina Bapak, bukan yang jadi manusia itu Yesus, pribadi kedua. Jadi bukan berarti Bapak itu lebih nggak dikenal, bukan. Kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapak. Jadi kita mengenal Yesus, Bapak itu udah senang. Kenapa? Karena dia dikenal dalam anaknya. Jadi nggak ada masalah. Pak, kenapa Bapak kok Christ Center? Ya Christ Center itu ya di dalam Kristus ya Bapak, ya Roh Kudus semua di situ. Jadi bukan apa ya, bukan Kristomonisme gitu kan, bukan. Saudara. Ini ada yang beritahu saya itu. Oh, saya sudah tahu tentang hal seperti itu. Kenapa? Coba itu Alkitab mau ngomong apa? Memberitakan kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Saya tidak mengajari yang lain, mengajari yang dikatakan Alkitab. Nah, itu kemurnian, orisinil, murni, kayak susu murni gitu kan. Nah, dalam berita utama yang paling urgent, yang paling mendesak dan teragung Injil Kerajaan Allah adalah berita tentang Yesus Kristus. Dari Matius, dari Yohanes Pembaptis, nabi-nabi Yesaya, Yeremia sampai kepada Adam dan Hawa memberitakan tentang aku akan memberikan keturunanmu perempuan yang akan meremukkan kepalanya. Siapakah dia? Ya Yesus lagi. Jadi pengajaran yang sangat serius yang harus diwariskan sebagai pedoman keteladanan kepada gereja sepanjang masa. Saya teriak-teriak itu banyak orang nggak mau dengar kenapa? Ya seperti Yohanes Baptis. Melihat, melihat, mendengar, mendengar, tapi nggak ada yang jalani. Ya, termasuk mungkin kalian juga harus hati-hati ya. Kenapa? Nanti kalau sudah mengajar, kalian lupa yang saya ajarin semua. Padahal itu dari Tuhan Yesus semua. Jadi saya tidak mengajar sesuatu yang lain, orang lain. Enggak, saya mengajar apa yang diajar Tuhan Yesus. Saya menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Apa semua, dan saya tidak menambah, tidak menguranginya. Dan apa yang tertulis itulah yang saya beritakan, saya jelaskan. Jadi kalau itu nggak mau dipakai, ya saya serahkan pada Tuhan semuanya. Kenapa? Nah ini yang ngajar Tuhan bukan saya. Saya diajar Tuhan Yesus melalui firman, saya ajarkan kamu. Kamu nggak mau, ya urusanmu dengan Tuhan Yesus nanti. Waktu kamu dihakimi, ya kamu dengar gitu. Ya, oke. Perhatikan istilah dari pagi sampai malam, sampai sore sampai malam. Apa itu menunjukkan apa? Menunjukkan satu gairah yang begitu dalam. Jemaat itu begitu diberi tentang Injil Kerajaan Surga, mereka sangat bersuka cita, kepingin belajar dan ada roh yang semangat haus akan firman Tuhan. Siang, malam, pagi, sore, wah mereka belajar. Sekarang udah sangat jarang. Tapi nanti suatu hari mereka akan haus dan lapar akan kebenaran. Jadi gereja yang tidak mengenal kebenaran ini, nanti mereka menyesal waktu mereka dengar, oh mereka akan mencari pengajaran, tapi mereka tidak akan melihat dan di mana mereka berada di gereja, nggak ada yang ngajar. Ada satu jemaat ketemu saya, dia berdoa sudah lebih dari 11 tahun. Pak, saya ingin berdoa, saya ingin punya gereja yang sungguh-sungguh mengenalkan saya pada kebenaran, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia keliling, terus dia pindah kota dengan kuatnya, pindah lagi, dia cari di kota ini, nggak ketemu. Dan suatu hari ada temannya, wah kamu itu harus harus ke Bandung katanya. Kenapa? Itu ada gereja itu memberitakan khusus itu katanya. Terus diberitahu, ya dia cuma dengar kan. Suatu hari dia dipindah ke Bandung. Dia cari saya dan masuk ke gereja.
Sesudah begitu saya bicara tentang pengajaran kerajaan Allah itu, pas ada seminar kan, wah dia langsung kaget. Cuman sayangnya 2 tahun dipindah lagi dia ke Jakarta. Dan di Jakarta, nggak tahu sekarang di mana. Di Jakarta dia membentuk pemuritan, kelompok kecil, bukan pemuritan, kelompok kecil yang sharing firman Tuhan dan dia ajarkan semua. Dia baca buku kuning saya itu berkali-kali dia belajar, baca terus sampai dia memahami. Kalau dia nggak ngerti dia WA. Ya, oke kita lanjutkan sekarang ya. Tinggal 10 menit. Saudara perhatikan, istilah kerajaan jangan pernah dipikir secara kerajaan politik, kerajaan seperti pasukan, kerajaan seperti kejayaan dan kegagahan, bukan, saudara. Ini adalah tentang pemerintahan, penguasaan, otoritas mendominasi yang akan menguasai hidup kita siapa. Dan yang ketiga adalah wewenang yang kita hormati itu siapa. Jadi kerajaan itu bukan kita nilai dengan apa yang kita lihat, tetapi apa yang mengatur dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam segala tindakan kita. Nah, itu kerajaan Allah. Dalam bahasa Aramik namanya Malkut. Apa artinya Malkut itu? Kerajaan Malkut itu. Artinya adalah, saudara perhatikan, bukan pada rakyatnya, bukan pada manusia rakyatnya, bukan pada wilayahnya, tetapi pada yang disebut tadi Malkut itu wewenang kepada ucapan sabda raja di situ. Sabdanya. Jadi waktu dia mengatakan pergilah, pergilah. Bukalah mata buka. Terkutuklah engkau terkutuk. Itu kalimat disebut Malkut. Kalimat bersabda. Kalimat kerajaan. Begitu Yesus ngomong A langsung mati. B langsung buka matanya. C langsung berjalan. Jalan lah, jalan dia. Itu namanya Malkut. Jadi bukan, ayo harus mau. Nggak mau tak tembak kamu. Bukan. Bukan itu. Itu bukan kuasa kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kuasa itu dalam hatimu. Oh ya Tuhan, saya melakukan itu. Nah itu kerajaan Allah. Takut, aduh, ya ini tugas. Ya, 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 ya tugas. Tapi hatinya nggak ada. Nah, itu bukan malkut. Malu-maluin. Malkut itu otoritas sabda itu dalam hati kita. Dan kita taat. Dan kita jalan dengan sukacita, sukarela, dan ikhlas. Nah itu luar biasa. Ya dalam bahasa Yunani, basilia. Nah kalau basilia lebih ke arah sistem hukum surgawi. Aturan-aturan surgawi yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Melihat saudaramu, marah dengan saudaramu, melihat perempuan engkau berzina, marah dengan saudaramu kamu membunuh. Nah, ini adalah nilai-nilai hukum kerajaan surga. Bukan pada bentuk fisik membunuhnya, tetapi mulai dari hatinya. Jadi kerajaan Allah itu adalah etika hati nurani surgawi. Ya, mulai daripada rajanya, kerajaannya, kingship, pengaturannya, terus sovereignty kedaulatannya, terus nuansa penguasaan realm, dominion, authority, dunia alam yang terlihat dan tak terlihat, wilayah otoritas semua dikuasai oleh Ilahi. Jadi waktu Tuhan Yesus menenangkan laut, itu yang ditenangkan bukan airnya, saudara. Bukan. Yang menggelombangkan air, yang menggerakkan air itu siapa? Yang kemudian mau membunuh murid-muridnya, itu kan ancaman. Itu roh-roh jahat yang menguasai laut itu. Dewa-dewa yang kita sebut dewa Poseidon, terus kemudian Oskadon gitu kan, yang semua puas dan murid-murid ketakutan semua. Guru, guru, guru. Yesus tenang tidur. Begitu kan, ada apa? Guru kita mau mati, kita mau mati, kita mau mati. Nah, kamu tahu siapa saya? Nggak keliru ngomong. Nggak ingat kamu. Orang buta bisa melek. Orang lumpuh bisa berjalan. Kok kamu takut mau mati? Mati pun bersama saya. Apa takutnya? Dan kemudian Tuhan Yesus berdiri, apa yang dilakukan? Dia memerintah, dia berbicara memerintah ke laut. Air itu nggak bisa diperintah, nggak punya telinga. Tapi di belakang air itu yang menguasai itu, dia tahu, dia makhluk yang hidup.
yang menguasai. Dia tenanglah, langsung psh, terus murid-murid ya dia langsung ahoh ahoh. Hah? Siapa orang ini? Laut itu diperintah. Nah, saudara, ini satu kerajaan Allah. Jadi kita belajar kerajaan Allah bukan teori ya, tetapi kamu merasakan kekuatan kuasanya itu. Coba kalau kamu sekarang melayani dengan otoritas ini, gimana rasanya? Kan punya satu fondasi yang kuat, kekuatan, keberanian. Wah, luar biasa kan. Waktu kemarin 4 hari saya ke desa, hujan terus. Terus kemudian banjir di daerah pantai utara Pekalongan, Brebes ini. Terus jalan-jalan banjir semuanya. Pak, ini hujan Pak, gini-gini, gimana? Mau terus atau ada perubahan? Saya beritahu. Enggak terus. Yakin Pak? Yakin. Kenapa? Saya punya Tuhan yang ngatur semesta alam. Kalau Tuhan minta saya di sana memberitakan nama Yesus Kristus, nggak ada yang bisa menghalangi saya. Bahkan kelemahan saya pun nggak bisa menghalangi saya. Dan saya katakan, saya memberitakan bukan karena ngukur dari diri saya, tapi dari kehendak Tuhan. Jalan. Pak, ini ada kesulitan, ini kesulitan. Jalan. Pak, bagaimana dengan ini? Kita ada, ya karena hujan, terus ke atas itu kasihan hamba Tuhan. Kenapa? Biayanya besar, Pak. Kita berdoa. Kita berdoa supaya ada orang yang digerakkan Tuhan. Dan waktu pulang, beres semua. Ustaz. Beres semuanya. Tertutup semuanya. Cuaca, hujan sebentar, kemudian beres. Sampai malam begitu saya pulang naik kereta. Tadi malam naik kereta, hujan lagi. Hujan, hujan gitu. Terus di Bandung juga hujan. Kok nggak hujan sebelumnya? Ya nggak tahu. Mungkin kita ngomong Tuhan pawang hujan nggak boleh kan? Tapi yang ngatur semua semesta alam siapa? Tuhan. Jadi nggak usah takut. Ya, oke. Eh, ini tadi urutannya yang saya bacakan itu. Ada pertanyaan?